Saya, kita buka coba satu firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Masih ada waktu 5 menit. Saya membagikan, kiranya ini boleh memberkati. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya percaya setiap kita mau merayakan Natal, kita harus ingat kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, kita kan masih di bumi, perkara apa yang kita pikirin, gitu kan? Kita masih berkeluarga, masih kerja. Tuhan taruh saya di hati saya juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13 firman Tuhan berkata begini. Demikianlah tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi dengan kata lain, 3 hal ini yang kita harus ingat terus, bahkan upgrade terus. Apa itu iman? Saya percaya iman itu sesuatu yang buat orang Kristen, buat kita anak Tuhan, itu hanya iman yang benar, yang benar-benar dari Tuhan lah yang mengalahkan dunia. Amin. Amin Bapak Saudara. Bahkan iman itu apa sih? Iman itu adalah percaya kepada pribadi dan firman-Nya. Jadi di momen Desember ini kita harus yuk kita kembali taruh harap percaya kita sama firman-Nya juga. Ada pepatah, ada pernah ngomong begini. Iman itu apa sih? Iman itu mengaminkan apa kata Tuhan. Ulangi ya. Iman itu mengaminkan apa kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kita berkata amin. Betul ya? Itu kan mengaminkan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kita berkata amin. Jadi mengaminkan, pokoknya enggak usah pilih-pilih, pokoknya semua firman harus diaminkan. Itulah iman. Lalu pertanyaan iman itu apa? Iman ya sekarang. Kita nggak bisa nanti aku beriman. Kalau doa udah dijawab, kalau udah sembuh, enggak. Iman itu ya harus sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Tuhan ingatkan itu, ayo upgrade imanmu yang sekarang. Jangan berbangga dengan imanmu yang dulu. Berbanggalah iman yang sekarang dan harus growing. Ya, jadi iman kita harus kita kembangkan. Setuju nggak setuju? Kalau kita nggak berkembang iman kita, cepat atau lambat iman kita akan kecil. Dan lambat laun kalau kita nggak kembangkan iman kita akan mati. Makanya kita harus kembangkan dan hidupkan iman kita. Nah itulah yang Tuhan mau iman. Iman yang bagaimana? Makanya iman yang bukan cuma sekedar menerima. Makanya ada kata-kata bijak ngomong begini. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar tetap percaya meskipun gunung tidak pindah. Iya, gitu ya. Jadi dengan kata, ayo kita beriman sekalipun mungkin kok belum berubah ya, belum dijawab ya, tetap percaya. Itulah iman. Jadi iman-iman yang seperti itu yang Tuhan mau kita mengerti, bahwa terkadang sekalipun kita nggak ngerti, belum sampai, kita tetap beriman. Makanya di dalam Roma 10 ayat 17, iman sama firman sama ambil keputusan itu berkaitan. Kita nggak bisa bilang aku percaya sama Tuhan tapi kita tidak mengaminkan apa kata Tuhan. Jadi kita harus berkaitan tuh, pribadinya Tuhan Yesus sendiri, firman-Nya, dan kita mengaminkannya. Itulah iman. Makanya Tuhan mau sekarang kita mengupgrade iman kita. Yang kedua apa? Pengharapan. Apa sih harapan? Harapan adalah percaya akan setiap janji Tuhan yang berkaitan dengan masa depan. Jadi kalau misalnya saudara percaya 2025 Java semakin berkembang, amin, itu harapan. Tapi kalau kita berkata 2024 Java, ya sudah, itu mah bukan pengharapan lagi gitu ya. Jadi yang berharap tentang masa depan, apa yang menjadi harapanmu di masa depan? Pegang dan imani itu. Amin Bapak Saudara. Jadi jangan sesuatu yang sudah lewat, yang akan datang itulah harapan. Dan yang terakhir bicara apa? Bicara tentang kasih. Kasih itu apa? Cinta tulusnya Tuhan tanpa syarat. Nah kalau Tuhan sudah lakukan itu pun harus kita copy paste. Kita kan copy pastenya Tuhan seharusnya. Karena ketika kita bilang begini, ya Aba, ya Bapak,
ketika kita manggil Bapa, di posisi yang sama kita harus tempatkan kita sebagai anak. Ketika kita sadar Bapa kita itu kasih, kita juga ke anak yang penuh kasih. Ini yang kita nggak boleh lupa, sifat utama Bapa itu kasih. Jadi kita sebagai anak juga harus punya kasih. Jadi bicara kasih, inilah yang tinggal tetap. Jadi kalau nanti di surga nih, mohon maaf saya harus ngomong begini, iman gak diperlukan lagi. Lo udah ketemu Tuhan, pengharapan gak perlu lagi, tetapi kasih tinggal tetap. Sama dalam keseharian kita. Ketika kita sudah mendapatkan harapan, doa sudah dijawab, satu yang harus kita pelihara, kasih itu. Kasih apa? Kasih kepada Yesus. Jadi dengan ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita tahun 2025, kita harus punya iman, kita harus punya pengharapan, dan kita harus punya kasih yang daripada Tuhan. Amin. Saya closing dengan lagu, coba kita buka. Ini yang Tuhan taruh di hati saya beberapa minggu ini. 137, 137.